Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, baiklah kita lanjutkan materi bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pada kali ini, kita akan membahas tentang sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom menurut Robert Whittaker di antaranya adalah yang pertama, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pada saat ini sudah berkembang sistem 8 kingdom. Jadi, untuk perkembangan ilmu itu terus berkembang ya seiring berjalannya waktu, karena ilmuwan terus melakukan penelitian. Namun, yang kita bahas untuk saat ini hanya sistem 5 kingdom yang dikembangkan oleh Robert Whittaker. Namun sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu perbedaan dari dua macam sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa perbedaan di antara dua sel ini? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga isi dari intinya itu berserakan, bercampur dengan isi selnya. Sedangkan sel eukariotik, sel yang sudah memiliki membran inti, sehingga isi intinya sudah terselimuti dan sudah teratur. Sudah terlihat pada gambar? Jadi inti itu sama dengan nukleus. Silakan diperhatikan gambarnya. Pada nukleus prokariotik itu tidak ada membran inti dan isi intinya berserakan. Sedangkan pada eukariotik, membran intinya atau nukleusnya sudah sempurna. Kenapa kita membahas dua sel ini? Karena ini merupakan ciri-ciri atau yang membedakan dari beberapa kingdom tersebut. Ada salah satu kingdom yang memiliki ciri-ciri prokariotik dan ada beberapa kingdom yang cirinya eukariotik. Kita lihat kingdom pertama, yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri uniselular atau bersel satu. Ciri yang kedua yaitu bersifat prokariotik, artinya tadi tidak memiliki membran inti. Dan ciri yang ketiga pada umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri. Monera terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu bakteri, kemudian ganggang biru dan cyanobacteria. Nah, inilah bentuk dari bakteri. Ada kokus atau bulat, kemudian ada basil, batang, lalu ada spiral. Untuk bentuk ini tidak hanya satu saja, tapi bisa dua, bisa beberapa, tergantung dari bakterinya. Nah, inilah contoh dari bakteri. Bakteri itu tidak semuanya merugikan, tapi ada juga yang menguntungkan. Contoh bakteri yang menguntungkan diantaranya adalah Escherichia coli dan Lactobacillus casei. Sedangkan contoh bakteri yang merugikan yaitu Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipus, dan Vibrio cholera. Kelompok dari Monera yang kedua yaitu Cyanobacteria. Contohnya Anabaina azolla dan Artospira. Kingdom yang kedua yaitu Kingdom Protista. Kingdom Protista ini ada kelompoknya yang sudah uniselular dan ada yang sudah multiselular. Uniselular tadi bersel satu dan multiselular bersel banyak.
pada kingdom protista ini yang membedakannya dengan Monera tadi yaitu kalau Monera masih bersifat prokariotik, sedangkan protista sudah bersifat eukariotik, artinya protista ini sudah memiliki membran inti. Protista memiliki klasifikasi. Yang pertama yaitu protista mirip hewan, yang kedua mirip tumbuhan, dan yang ketiga protista mirip fungi atau jamur. Protista mirip hewan dinamakan protozoa. Protozoa ini berdasarkan alat geraknya terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu Rhizopoda yang bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Contohnya yaitu Amoeba proteus. Kelas yang kedua yaitu Ciliata. Ciliata ini bergerak dengan bulu getar atau cilia yang terdapat di sekujur selnya. Kemudian contohnya yaitu Paramecium sp. Protozoa yang ketiga yaitu dari kelompok Flagellata yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagella yang terlihat seperti ekor itu ya. Contohnya yaitu Euglena viridis. Dan kelas yang terakhir dari protozoa yaitu Sporozoa, di mana kelas ini tidak memiliki alat gerak. Contohnya Plasmodium sp. Bagaimana cara si sporozoa ini bergerak? Sporozoa ini bersifat parasit, bisa pada darah nyamuk atau pada darah manusia. Nah, sporozoa ini bergerak mengikuti aliran darah nyamuk atau manusia. Sporozoa ini merupakan penyebab penyakit malaria. Jadi untuk malaria bukan nyamuknya yang menyebabkan malaria ya, tapi sporozoa. Nyamuk itu hanya sebagai perantara saja. Protista yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan dengan nama lain alga atau ganggang. Pasti sering mendengar ya. Nah, berdasarkan pigmen yang dikandung terbagi menjadi 4. Ada alga hijau atau klorofise. Ciri-cirinya yaitu memiliki pigmen hijau atau klorofil. Contoh Spirogyra dan Chlorella. Kemudian yang kedua, alga pirang Phaeophyce dengan ciri-ciri pigmen coklat kehijauan atau fucoxanthin. Contoh Sargassum turbinaria. Alga yang ketiga yaitu alga merah atau Rhodophyce, mengandung pigmen merah atau phycoerythrin. Contohnya yaitu Eusema spinosum. Dan alga yang keempat yaitu alga kersik yang dinamakan Chrysophyce, mengandung pigmen keemasan atau karoten. Contohnya Navicula sp. Nah, sebenarnya pada saat ini sudah ada beberapa macam lagi tambahan dari ganggang, tapi yang kita bahas hanya 4 ini. Kemudian protista yang ketiga yaitu protista mirip jamur atau fungi. Ada jamur air yang dinamakan Oomycota dan jamur lendir Myxomycota. Kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi atau jamur. Ciri-cirinya adalah eukariotik, ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Dinding sel terbuat dari zat kitin, hidup sebagai saprofit atau parasit. Tubuh tersusun dari benang-benang yang disebut hifa, kumpulan hifa disebut miselium, dan tubuh jamur tersebut karena tersusun dari benang-benang, maka bentuknya disebut talus. Fungi atau jamur tidak memiliki kloroplas sehingga dikeluarkan dari kingdom Plantae atau tumbuhan. Jadi, pada awalnya fungi atau jamur ini dia termasuk ke dalam kingdom tumbuhan.
Namun karena tidak mempunyai zat hijau daun dan tidak dapat membuat makanan sendiri, maka dia dikeluarkan dari kingdom tumbuhan. Nah, tadi karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri, makanya hidupnya sebagai parasit. Dan ciri yang terakhir yaitu berkembang biak dengan spora. Fungi terbagi menjadi 4 kelas berdasarkan cara reproduksinya. Yang pertama yaitu zygomycotina, berkembang biak dengan spora yang namanya zygospora. Contohnya yaitu jamur tempe dengan nama latin Rhizopus oryzae. Kelas yang kedua yaitu ascomycotina, berkembang biak dengan spora yang bernama ascospora. Contohnya ragi roti Saccharomyces cerevisiae. Kelas yang ketiga yaitu Basidiomycotina, bereproduksi dengan Basidiospora. Contohnya yaitu jamur kuping Auricularia sp. Jadi nama-nama dari kelas tersebut itu hampir mirip ya dengan nama sporanya. Dan kelas dari fungi yang terakhir yaitu Deuteromycotina. Dan alat reproduksinya itu belum diketahui sporanya jenis apa. Contohnya yaitu jamur panu atau Malassezia furfur. Jadi nanti kalau misalnya spesies pada Deuteromycotina ini sudah diketahui sporanya dan ternyata nih ya, salah satu spesiesnya berkembang biak dengan zygospora. Berarti spesies tersebut bisa masuk ke dalam golongan Zygomycotina. Akan tetapi kalau misalnya nanti teridentifikasi lagi spora yang baru, maka dia tetap pada kelas Deuteromycotina. Kingdom yang keempat yaitu kingdom Plantae atau tumbuhan. Tumbuhan dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh. Yang tidak memiliki pembuluh itu adalah golongan lumut atau nama latinnya Bryophyta. Ciri-ciri dari lumut yaitu belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya disebut dengan rhizoid. Itu ciri khasnya ya. Kemudian untuk tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh itu ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok tumbuhan paku atau disebut dengan Pteridophyta. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian pada daun dewasa terdapat sorus. Dan tumbuhan paku ini juga masih berkembang biak dengan spora. Lalu ada tumbuhan biji atau Spermatophyta. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Alat perkembangbiakannya yaitu berupa strobilus dan biji. Nah, ini adalah pembagian atau klasifikasi dari tumbuhan biji atau Spermatophyta. Tumbuhan biji terbagi menjadi 2 macam, tumbuhan biji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan biji tertutup ini terbagi menjadi 2 macam lagi. Ada tumbuhan biji berkeping 1 yang disebut dengan monokotil, dan tumbuhan biji berkeping 2 yang disebut dengan dikotil. Untuk jembatan keledainya supaya tidak terbalik nanti kalau misalnya ada soal atau pertanyaan. Miss kasih cara mudah memahaminya atau menghafalnya. Tumbuhan biji terbuka ada Gymnospermae, G. Silakan nanti pilih salah satu ya. Untuk tumbuhan biji terbuka, jembatan keledainya yaitu gigi orangnya terbuka. Gymnos terbuka. Ya. Atau boleh pilihan lainnya yaitu anggi orangnya tertutup. Angios tertutup. Ya.
Silakan dipilih mana yang mudah, supaya tidak terbalik nanti. Kemudian, tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae ini ciri-cirinya adalah letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Jadi tidak ada yang melindungi oleh bakal bijinya, seperti yang terlihat pada gambar itu. Ya, terbuka saja bijinya. Kemudian daunnya berbentuk seperti jarum. Pernah lihat pohon pinus atau cemara? Nah, daunnya seperti jarum kan ya? Berarti tanaman tersebut termasuk ke dalam gimnospermae. Lalu akarnya tunggang. Kemudian alat perkembangbiakannya berupa strobilus yang mengandung sporangium. Jadi, untuk tumbuhan biji terbuka ini, dia belum berkembang biak dengan biji, tapi berupa strobilus. Kemudian, klasifikasi tumbuhan biji terbuka ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu Cicadophyta. Contohnya cicas rumpi atau pakis haji. Kemudian yang kedua yaitu Gnetophyta, contohnya Gnetum gnemon atau melinjo. Yang ketiga Coniferophyta, contohnya Pinus marcusi atau pinus. Lalu ada Gingophyta atau Ginkgo biloba. Tumbuhan biji tertutup dinamakan Angiospermae memiliki ciri-ciri letak bakal biji terlindungi oleh daun buah. Jadi kenapa dia disebut tertutup? Karena bijinya sudah terlindungi oleh daun buah. Inilah yang membedakan dengan tumbuhan biji terbuka. Perbedaan pertama ya. Kemudian akar, batang, daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Akarnya ada yang serabut dan ada yang tunggang. Kemudian susunan tulang daun dari tumbuhan biji tertutup ini ada 4 macam, sejajar, melengkung, menyirip, dan menjari, serta alat perkembangbiakannya berupa bunga. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa bijinya terlindungi oleh daun buah. Tumbuhan biji tertutup terbagi menjadi 2 macam. Tadi ya, monokotil dan dikotil. Tapi sebelum itu ini ada tabel untuk lebih jelasnya perbedaan dari gimnospermae dan angiospermae. Silakan dipelajari lagi. Oke, kita lanjut ke pembagian tumbuhan biji tertutup. Ada 2 macam, yaitu tumbuhan berkeping biji 1 atau disebut dengan monocotyledone dan tumbuhan berkeping biji 2 dikotil. Ciri-cirinya yaitu seperti namanya monokotil, keping bijinya 1. Tulang daun dari monokotil ini yaitu sejajar atau melengkung. Ingat saja semel, sejajar melengkung untuk monokotil. Pada batang, berkas pengangkutnya tersebar. Masih ingat apa berkas pengangkut pada tumbuhan? Yaitu ada xilem dan floem. Jadi xilem dan floem pada batang monokotil itu masih tersebar letaknya. Nah, untuk bunga, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Dan ciri yang terakhir yaitu akarnya serabut. Contohnya yaitu padi, rumput, bambu, dan lain-lain. Kemudian untuk tanaman dikotil, tulang daunnya menyirip atau menjari. Kemudian berkas pengangkut atau xilem dan floemnya tersusun dalam suatu lingkaran. Sudah lebih teratur ya, karena apa? Karena pada batang dikotil ini, xilem dan floemnya itu sudah dipisahkan oleh yang namanya kambium. Kemudian, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2
4, 5 atau kelipatannya. Dan sistem akar pada dikotil ini yaitu akar tunggang. Contohnya adalah kacang-kacangan, kemudian mangga, jambu, dan sebagainya. Kingdom yang terakhir yaitu kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Animalia juga terbagi menjadi 2 kelompok berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Yang pertama yaitu invertebrata atau avertebrata, yaitu kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Sedangkan vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Cara mengingatnya atau membedakannya, ingat saja, di sana ada huruf A. A itu artinya tidak. A vertebrata, ya, tidak bertulang belakang. Karena tulang belakang itu nama latinnya adalah vertebrae. Invertebrata atau avertebrata terdiri atas 8 filum, yaitu yang pertama porifera atau hewan berpori, yang kedua Coelenterata, hewan berongga, yang ketiga Platyhelminthes, cacing pipih, yang keempat Nemathelminthes, cacing gilik, yang kelima Annelida atau cacing gelang, yang keenam Molluska atau hewan lunak, yang ketujuh Arthropoda, hewan berbuku-buku, dan yang terakhir Echinodermata, yaitu hewan berkulit duri. Nah, untuk contohnya masih banyak spesies dari masing-masing filum ini, ya. Tapi Miss hanya tunjukkan beberapa contoh saja di sini. Kemudian kelompok yang kedua dari Animalia yaitu vertebrata, artinya hewan bertulang belakang. Ada 5 kelas vertebrata. Yang pertama yaitu Pisces. Pisces ini merupakan golongan ikan. Kemudian yang kedua ada amfibia, hewan yang hidup di 2 alam, contohnya kodok dan katak. Ya. Kemudian kelas yang ketiga yaitu reptilia, yang artinya hewan melata, contohnya ular. Kemudian yang keempat, aves, golongan unggas, contohnya burung. Dan yang terakhir, mamalia, yaitu hewan yang mempunyai kelenjar mamae atau kelenjar susu. Contohnya ada harimau, singa, kemudian macan, kerbau, kuda, kucing, dan sebagainya. Oke, sekian materi yang bisa Miss jelaskan kali ini. Silahkan dipahami lagi apa yang sudah dipelajari. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khair, syukron. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.